Selamat malam para pendengar kami radio streaming kemurahannya. Damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu berdoa supaya Tuhan yang berbicara kepada kami, menjelaskan kepada kami bagaimana orang-orang di dalam perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini diselamatkan, khususnya kepada Bapak Abraham. Bagaimana Abraham itu dapat dibenarkan di hadapan Allah. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat mengerti. Tuhanlah yang kami harapkan untuk menjelaskannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, terutama para pendengar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang kita renungkan dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat.
Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jikalau dengan iman kita dibenarkan, iman dalam Yesus Kristus, setiap orang dibenarkan. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama, khususnya Bapak Abraham? Bagaimana Bapak Abraham itu dibenarkan di hadapan Allah? Karena kita tahu bahwa Abraham sering disebutkan sebagai Bapak orang beriman. Jadi dengan demikian, kalau kebenaran keselamatan ada di dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan Abraham? Bagaimana Abraham dibenarkan di hadapan Allah? Ayat 1, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya,
bukan karena hukum Taurat. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi dengan demikian bagaimana Abraham itu dapat dibenarkan di hadapan Allah? Ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan di hadapan Allah karena percaya, karena beriman kepada Tuhan, kepada apa yang telah dikatakan Tuhan, kepada firman Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau kita lihat di pada Kejadian 15 ayat 6, bagaimana Tuhan berfirman kepada Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit. Jika engkau dapat menghitungnya, maka demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Maka lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan firmankan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Bapak Abraham juga dibenarkan di hadapan Allah karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi jelas dasar untuk dibenarkan di hadapan Allah adalah berdasarkan iman, percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, orang berdosa. Maka iman itu diperhitungkan Allah menjadi kebenaran. Ayat 6, seperti juga Daud menyebutkan bahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Bagaimana dengan Daud? Daud juga menyebutkan berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Daud mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Dosa itu diampuni. Pelanggaran itu diampuni. Dan kesalahan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena ada satu orang yang telah mati untuk pengampunan dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Raja Daud juga mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni dan yang ditutupi dosa-dosanya. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Jadi Daud juga sama dengan Abraham dibenarkan karena iman, bukan berdasarkan perbuatan. Ayat 9, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah ia sunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya.
Iman diperhitungkan kepada Abraham karena iman Abraham Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran, bukan karena sunat, bukan karena melakukan hukum sunat. Karena Abraham beriman sebelum dia disunat. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tapi sebelumnya. Jadi Abraham dibenarkan karena iman sebelum dia disunat. Jadi tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum dia bersunat. Jadi tanda sunat itu diterima Abraham sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Jadi Abraham dibenarkan karena iman. Abraham dibenarkan sebelum dia bersunat. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukannya sebelum ia bersunat. Supaya ia menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat. Dan juga menjadi bapa orang yang bersunat, yaitu mereka bukan hanya saja bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Jadi bersunat, tidak bersunat dibenarkan di hadapan Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab bukan karena hukum Taurat, bukan karena Abraham melakukan hukum Taurat, Allah memberikan janji kepadanya dan keturunannya, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Tetapi karena iman Abraham kepada Tuhan, dia dibenarkan di hadapan Tuhan, dan ia diberikan janji dan keturunannya oleh karena iman Abraham, bukan karena hukum Taurat. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi, Abraham memperoleh kebenaran karena iman, oleh karena kasih karunia, dibenarkan di hadapan Allah, oleh karena kasih karunia Allah, iman dalam Yesus Kristus. Abraham dibenarkan di hadapan Allah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham,
bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Tetapi juga bagi mereka yang memiliki iman seperti iman Abraham, yaitu percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang telah ada menjadi ada. Iman Abraham, yaitu percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham beriman, percaya akan kebangkitan, bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Seperti ada tertulis, engkau telah tetapkan menjadi bapa bangsa, banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham hidup dalam janji Allah. Orang yang beriman hidup dalam janji Allah, berharap kepada janji Allah. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, seperti yang telah difirmankan kepadanya. Walaupun dia tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Allah. Tapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa, Abraham beriman bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal inilah, karena iman Abraham inilah diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan untuk Abraham saja. Janji-janji Allah ini tidak dituliskan, tidak diperhitungkan kepada Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana kita dibenarkan di hadapan Allah oleh karena iman di dalam Kristus yang merupakan ketentuan bagi Allah, ketentuan yang dibuat oleh Allah. Demikian juga tadi Bapak Abraham, Raja Daud, bahwa dia juga dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Sehingga dia tetap penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa, Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, karenanya imannya ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini juga diperhitungkan kepada kita, kepada saudara dengan saya yang beriman di dalam Yesus Kristus. Kita juga dibenarkan di hadapan Allah karena kita juga percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus Kristus telah diserahkan karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan Dia telah dibangkitkan untuk pembenaran kita, untuk membenarkan orang yang percaya kepadanya. Inilah iman Abraham, inilah iman Raja Daud, ini jugalah iman kita, bahwa Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita, dan dibangkitkan untuk membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik Bapak Abraham, Daud, juga nabi-nabi yang lain, sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, Dia juga dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Semua berfokus kepada ketentuan Allah, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Bagaimana Tuhan menjelaskan kepada kami bahwa tiap orang dapat dibenarkan di hadapan Allah sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu iman di dalam Kristus Yesus, percaya kepada Kristus Yesus. Bagaimana Bapak Abraham dibenarkan karena beriman kepada Yesus Kristus, demikian juga Daud beriman kepada Yesus Kristus, dibenarkan di hadapan Allah menurut ketentuan Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Kiranya Tuhan yang menjelaskannya kepada kami lebih dalam lagi, sehingga kami dengan begitu yakin dan percaya bahwa Kristus Yesus telah diserahkan karena pelanggaran dan dosa-dosa kami, dan telah dibangkitkan untuk membenarkan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Gracias.